Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kok masih lemas? Shalom. Coba sebelah kanan ya, tangannya. Saya sudah lihat hidup. Tengah hidup enggak? Ya, sebelah kiri hidup. Amin. Amin. Coba ditampilkan ayatnya. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Kita akan baca bersama-sama. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Yuk kita bersama-sama membaca 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu atau mungkin ragu. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu apa? Ya. Ini adalah aturan kita bisa masuk hadirat Tuhan. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengan roh itu berarti berbicara tentang hati nurani atau batin. Kebenarannya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kebenarannya adalah cara menyembah dengan benar. Jadi intinya dengan hati atau batin kita ini bisa menyembah dengan cara yang benar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dengan hati, dengan batin, Bapak Ibu bisa menyembah dengan cara yang benar. Seperti apa? Ya, bisa mengilhami lagunya, ya, bisa meresapi lagunya, ya, bisa menghayati lagunya, sehingga Bapak Ibu bisa ekspresi. Amin Bapak Ibu. Bisa ekspresi, karena apa? Dengan hati, dengan batin. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ibadah dengan hati, Bapak Ibu akan tahu cara ibadah yang benar. Datang dengan tidak terlambat, dari awal sampai akhir, dengan hati yang girang, dengan hati yang gairah. Ya sehingga apa? Saat kita dengan cara yang baik, yang benar, ini yang menyebabkan hati Tuhan tertarik. Sehingga apa? Kita, ya, persembahan kita itu dibeli oleh Tuhan. Saat dibeli Tuhan membayar. Dengan apa? Yang sakit pulang dengan bukan hanya sembuh, tetapi yakini dikasih bahagia, sukacita. Datang dengan yang namanya beban, Bapak Ibu boleh pulang dengan membawa kelepasan, sukacita. Karena apa? Janji Tuhan itu diberi yang namanya kelebihan, ya, diberi yang namanya pertambahan. Amin Bapak Ibu. Paham? Amin. Yuk kita kalau paham kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak, di kesempatan kami ibadah, kami mau belajar dengan batin kami, dengan hati nurani kami. Kami tahu cara kami beribadah dengan benar. Kami bisa menyembah, memuji dengan cara yang benar. Sehingga Bapak, kami mulai berkenan di hadapan Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami berkenan. Dan Engkau hadir membeli dan membayar persembahan kami dengan besar. Sehingga pulang dari tempat ini kami mengalami kemenangan, kami mengalami kesembuhan, kelepasan yang heran. Sehingga ibadah yang kami kerjakan tidak sia-sia. Terima kasih Bapak. Ini persembahan kami. Kami mau naikkan bersama Engkau. Sekali lagi Roh Kudus pimpin setiap kami, hamba-Mu dan PW, bahkan setiap jemaat urapi dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Setiamu
Satu langganan ya, penggemar makan di tempat saya itu ya, senangannya hobinya makan, kebingungan makan apa ya, dan kebetulan istri saya itu masak apa ya, hanya empis-empis tahu Bapak Ibu ya, tetapi saat dia ngicipi senang sekali ya. Karena apa? Istri saya bisa memasak dengan hati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masak di sini dengan hati, dengan batin, rasanya pasti istimewa. Amin Bapak Ibu. Begitu juga pagi hari ini, persembahan Bapak Ibu kalau dikerjakan dengan batin, dengan hati nurani, akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apalagi dia itu raja yang kita sekarang layani, dia akan kerjakan bagiannya dengan hebat. Dan pagi hari ini akan pasti terjadi mujizat saat kita bisa mempersembahkan dengan batin kita. Amin. Karena dia adalah raja yang hebat. Yuk, raja yang hebat. Amin. Kita semangat. Yuk bersama-sama katakan. Angkatlah tinggi bajinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu, Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut dikalahkan, dan dikalahkan oleh siapa Bapak Ibu? oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan bersama kita hari ini, amin. Kebangkitannya terjadi atas kita, amin. Yuk katakan bersama-sama. Angkatlah tinggi bajinya dan sorakanlah kemenangannya, Apa Bapak Ibu? Kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kemenanganmu di dalamku, di dalamku.
Masih kuat berdiri Bapak Ibu, amin. Ya, ada satu lagi kesaksian nih, pembeli orangnya memang kaya ya. Kemarin datang ngicipi ya, masakan istri dan setelah cocok ya, dia tuh ngitung istri, anak, keluarganya, karyawan dan tahu-tahu pesan berapa? 25 unit ya. Tahu Bapak Ibu? Saat kita bisa melayani raja dengan hati kita, dengan batin kita, ya, dia tidak hitung-hitungan, kasih berkat kepada kita semua, amin. Ini yang Tuhan mau. Sehingga apa? Sekali lagi, kalau kita dengan hati, dengan batin bisa memuji, menyembah dengan cara yang benar, kenapa tidak? Karena Tuhan akan kerjakan. Dia raja yang besar yang akan memberikan mujizat bagi kita semua, amin. Coba toleh kanan kiri, percayai terjadi mujizat hari ini, amin. Haleluya. Raja semesta, amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sudah keringetan ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, saat di pertengahan usaha warung saya ini, ya, invest yang sudah banyak saya kerjakan, ya tidak segampang yang kita pikir yang namanya usaha baru. Ya, di tengah perjalanan juga ngalami yang namanya naik turun, ya sempat ragu mau terus apa enggak, ya, karena pembeli itu juga enggak tetap. Tetapi saya berdoa, Tuhan, harus apa yang bisa saya kerjakan? Tuhan ingatkan satu hal, bahwa anggur baru, kirbatnya harus baru. Amin Bapak Ibu. Ya, berkat baru, mindset kita harus baru, karakter kita harus baru, harus diperbarui dulu. Sehingga saya berkata kepada Tuhan, saya mau Tuhan, kirbat yang harus saya perbaiki dulu. Fasilitas saya kembangkan, ya, bekerja sama dengan anak, istri untuk promosi. Puji Tuhan, mulai ada hasil yang bisa saya lihat. Ini yang Tuhan mau, ya. Kenapa? Tuhan itu turut bekerja kepada siapa? Orang-orang yang terus berseru, bersandar kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya saya, tetapi Tuhan mau setiap kita mengalami, karena ini hak kita. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan turut bekerja. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Tuhan melihat tangan yang terangkat. Kalau kita punya persoalan, biar Tuhan yang mengatasi. Karena Tuhan sanggup mengatasi langit dan bumi. Tuhan sanggup mengatasi persoalan hidup kita, apapun bentuknya. Percaya kepada Tuhan yang hidup. Kami yakin Tuhan penolong kami. Kami meyakini Tuhan akan membebaskan kami dari segala kesulitan. Untuk itu Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami. Kami sudah mempersiapkan pikiran kami untuk kami menerima anugerah firman-Mu. Kami belajar untuk duduk diam. Kami belajar untuk mengelola hati kami. Sehingga setiap berkat-berkatan firman yang sebentar akan kami terima, sungguh menjadi kehidupan bagi kami semuanya. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dengan baik. Tolong kami Tuhan untuk kami menerimanya dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Untuk itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk hamba-Mu dan juga untuk seluruh sidang jemaat yang hadir. Kami meyakini dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami bisa menerima dan memahami dengan baik setiap perkataan firman yang akan kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa. Dan saya percaya kita semuanya diberkati dan diberi kesehatan yang oleh Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar penyesalan yang seumur hidup. Ya, Bani Korah mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi pada akhirnya dia harus menyesal seumur hidupnya karena hatinya terkontaminasi. Nah, sehingga akhirnya Bani Korah mengalami kegagalan, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih tetap baik. Keturunan terakhirnya diberi kembali kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup
dan melayani Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar, masih tetap bicara tentang hati. Saya memberikan tema hari ini, jangan biarkan hatimu ternoda. Ya, kenapa saya memberikan tema ini? Karena memang hati kita adalah pusat kehidupan. Banyak orang gagal karena apa? Hati yang sensitif. Nah, hati yang sensitif ini kenapa? Karena adanya noda. Nah, saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata noda adalah bercak. Kalau dalam bahasa Alkitab itu noktah. Ya, sedikit bercak, sedikit kotoran yang menempel itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, noda adalah bercak atau kotoran kecil yang menempel dan itu bisa menjadi sebuah gangguan. Itu diibaratkan kalau Bapak Ibu mungkin pernah selusupen, ya, kalau orang Jawa bilang selusupen. Bendanya amat sangat kecil, dilihat dengan mata nggak kelihatan, dipakai kaca pembesar pun tidak terlalu kelihatan. Tapi begitu masuk di bagian tangan atau kakimu, itu sangat-sangat mengganggu. Ya, Anda ingin keluarkan nggak bisa, Anda ingin cabut nggak bisa. Jalan satu-satunya kadang-kadang orang yang berani itu ambil cutter, kemudian sedikit disayat. Kemudian selusup itu dikeluarkan, sesudah itu lega. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kalau kita sampai punya yang namanya bercak atau noda di dalam batin, pertanyaannya bagaimana caranya untuk kita bisa membereskan? Perkataan firman Tuhan mengajarkan, hanya Tuhan saja yang bisa membersihkan itu semuanya. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik. Pada waktu kita semua percaya kepada Tuhan, noda, ya dalam tanda petik, dosa itu sudah dikuduskan. Kita diberi pemberesan oleh Tuhan. Orang yang mau datang bersungguh-sungguh, orang yang mau mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berkata, engkau pasti masuk surga. Kenapa? Noda atau kotoran itu sudah bersih. Tetapi yang menjadi satu masalah, hidup kita ini bukan hidup waktu terakhir. Kita masih diberi kesempatan yang cukup panjang. Ya, umur tidak ada yang tahu. Tetapi ada orang-orang tertentu memang umurnya pendek. Tetapi ada orang-orang tertentu umurnya diberi umur panjang. Nah, kalau kita sampai tidak pandai menjaga hati kita, bercak itu bisa kembali timbul. Nah, nasihat firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata demikian. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini dengan keras. Ibrani pasal 12 ayat 15. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemparkan banyak orang. Amin. Penulis Ibrani ini memberikan tulisan tujuannya untuk orang-orang akhir zaman. Kenapa ditujukan kepada orang-orang akhir zaman secara khusus? Karena di akhir zaman itu memang ada banyak sekali yang namanya masalah. Ada banyak sekali problem. Firman Tuhan sudah memberikan catatan yang namanya masa yang sulit. Orang hidup di dalam masa yang sulit itu akan mempunyai timbul banyak masalah-masalah yang baru. Makanya penulis berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa penulis mengatakan demikian? Karena kalau kita sampai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, masalah itu akan tambah. Ada orang-orang tertentu berpikir, aku lagi masalah, lebih baik aku berdiam diri di rumah. Nah, ini namanya menjauhkan diri. Orang itu mempunyai sebuah pemikiran, buat apa kumpul, buat apa bergereja, buat apa melakukan kegiatan ibadah. Nah, orang itu memakai pikiran sendiri, akhirnya apa? Menjauhkan diri. Nah, penasehat memberikan perkataan,
Kenapa jangan menjauhkan diri? Karena penasehat tahu akan muncul yang namanya tumbuh akar yang pahit. Dalam kitab Amsal dijelaskan, orang yang menyendiri akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang menurut standar pribadinya. Makanya kita perlu berhati-hati ketika kita punya masalah, kita malah menarik diri. Kita malah mempunyai sebuah pemikiran, lebih baik aku sendirian. Nah yang celaka kadang-kadang kalau kita lagi punya masalah, kita berdiam diri, kita merenung, kita di dalam kamar, kemudian kita sambil tidur-tiduran, kita tutup mata sambil mungkin tangan kita dijidat begini, sesaat memang enak. Tapi Bapak Ibu boleh cek, orang yang melakukan kegiatan ini ketika punya masalah sambil tutup mata, nanti di dalam mata kita ini loh berseliweran hal-hal yang tidak karuan. Mungkin yang awal cuma kelihatan gelap, yang awal hanya kelihatan enak, tapi tiba-tiba kayak ada mungkin bintang melesat, set, timbul pikiran-pikiran masa lalu. Apa yang ditimbulkan masalah itu? Biasanya kecewa, mangkel, benci, macam-macam berderet-deret. Kalau ini kita biarkan tumbuh akar yang pahit, akibatnya apa? Menimbulkan kerusuhan. Nah ini masalah. Menimbulkan kerusuhan biasanya apa? Menuduh orang, memfitnah. Sesudah itu apa? Mencemarkan banyak orang. Nah penulis Ibrani ini mempunyai pandangan, kenapa jangan sampai kita mempunyai noda dalam hati? Karena dalam Alkitab ini dicontohkan orang-orang yang gagal gara-gara apa ya masalah hati itu. Seperti minggu yang lalu, Korah menyesal seumur hidupnya. Gara-garanya apa? Hatinya ternoda. Hatinya terkontaminasi, hatinya tidak mau menurut seperti apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya gagal. Bersama teman-temannya, Alkitab mencatat dalam kelompok itu yang saat itu ada itu 250 orang hilang di telan bumi. Dari sini kita bisa belajar, Tuhan bisa amat sangat baik. Tapi firman Tuhan juga mencatat, Tuhan juga bisa kejam. Tuhan sudah menyatakan dalam kitab Kejadian, Aku Tuhan Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Jadi Tuhan tidak segan-segan untuk apa? Menghabisi kita kalau kita benar-benar tidak mau taat. Ya kita ambil satu contoh yang paling relevan. Yesus itu anak Allah. Tuhan itu cinta kepada setiap umat. Tetapi untuk sebuah yang namanya kecintaan, Tuhan rela memberikan korban. Korbannya siapa? Yesus. Dimatikan itu diizinkan. Itu untuk sesuatu yang Tuhan amat cintai. Sama Tuhan juga cintai kita semuanya. Tetapi kalau kita tidak pernah mau taat, ya Tuhan tidak akan pernah kemudian membiarkan. Daripada kamu melakukan perbuatan dosa yang lebih, engkau bisa di stop detik itu. Nah ada contoh yang cukup memprihatinkan. Next. Ya ini contoh perbuatan hati yang ternoda. Saya bacakan dalam 1 Samuel 22 ayat 17, firman Tuhan berkata, Lalu Raja Saul memerintahkan kepada tentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Ya Saul ini seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan, tapi hatinya ternoda. Dan ketika perbuatan hati yang ternoda itu tidak dibereskan, muncul perbuatan jahat. Orang-orang yang dekat dengan orang yang tidak disukai oleh Saul, semuanya dibunuh.
Yang dibunuh siapa? 85 imam. 85 pendeta itu dihabisi. Kemudian orang-orang yang dekat dengan keluarga imam, penduduk kota itu juga dihabisi semua, dimatikan. Gara-garanya apa? Hati yang ternoda. Kemudian perbuatan yang kedua dalam 1 Samuel 28 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Orang kalau hatinya kena noda, yang tadinya taat kepada Tuhan, taat kepada firman, tiba-tiba bisa pergi ke dukun. Ya, ini sesuatu yang memprihatinkan. Masih ada banyak sekali orang Kristen waktu kena masalah bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka cari alternatif lain. Mereka berpikir dukun juga bisa memberikan jawaban. Endingnya bagaimana? Mati tragis. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar eksposisi dari kehidupan Saul, ya, dengan tujuan membenahi hati yang bermasalah agar kita masing-masing bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau kita bisa paham kehendak Tuhan, saya meyakini berkat itu pasti akan diatur lebih baik oleh Tuhan, dan kalau mati kita bisa masuk surga. Nah, hal yang pertama dari 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 11 kemudian ayat 13. Mengapa hati itu bisa kena noda? Kenapa hati itu bisa ternoda? Ini pokok yang paling besar dari kehidupan manusia. Karena manusia itu lebih suka mencari hormat dari manusia daripada mencari hormat dari Tuhan. Ini masalah yang paling besar. Nah, sebelum kita membahas 1 Samuel 13, kita baca Yohanes 5 ayat 44. Ya, kita akan bersama-sama belajar kenapa Tuhan Yesus juga berkata hal yang sama tentang hati. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 44, 2, 3. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Amin. Dalam versi bahasa yang lain dikatakan demikian. Bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya kalau kamu masih mencari dan menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi engkau tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang Esa, Tuhan yang satu-satunya. Nah, Yesus menegur orang-orang agama dengan keras perkataannya. Ekspresinya kira-kira Tuhan berkata begini, bagaimana kamu bisa disebut percaya kalau kamu masih mencari hormat seorang dari yang lain? Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena hari itu Tuhan melihat orang-orang agama, ya zaman Tuhan itu adalah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka kalau datang beribadah ngapain? Saat itu mereka duduk bagian yang paling depan. Kemudian pakaiannya itu yang indah-indah. Kemudian kalau milih tempat duduk juga sudah ditentukan. Di sini, di sini, di sini. Kalau tempat duduk itu dipakai oleh orang lain bagaimana? Marah. Makanya lihat, kadang-kadang kita duduk pun bisa jadi masalah. Ada orang-orang tertentu kalau sudah duduk di tempat A, tempat itu kemudian dipakai oleh orang lain, ngamuk, orang itu bisa diusir. Loh, ini pernah terjadi di Semarang seperti itu. Ada om-om yang mungkin usianya sudah hampir 70 tahun, kemudian biasa duduk di sudut A. Nah, kebetulan om-om ini datang agak sedikit terlambat. Tempat itu dipakai oleh orang lain. Kemudian om-om itu datang. Begitu datang langsung tanya, kamu siapa? Lah, orang lagi ibadah ditanya, kamu siapa? Ini kan bingung. Oh iya, gimana om? Kamu siapa?
ribut. Orang ini mencoba menjawab dengan baik, tapi orang tua ini, om-om ini cuma kepikir apa? Kamu pergi dari tempat ini tempatku. Bapak Ibu bisa bayangkan, mau ibadah gara-gara tempat duduk, ya di Semarang ini kan kursinya banyak, tetap gak mau bergeser. Masalah. Nah Tuhan melihat itu semuanya. Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya kalau kamu masih menerima hormat seorang dari yang lain. Dan di gereja banyak Bapak Ibu, orang-orang tersinggung gara-gara apa? Tidak diberi penghormatan khusus. Loh, Yesus lebih mementingkan, lebih baik dihormati oleh Allah yang esa. Tidak khusus mencari orang-orang untuk memberikan salam, memberikan hormat. Kemudian dalam Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Ya banyak dari kita. Takut di sini bukan berarti gemeter, bukan. Tapi sungkan yang berlebihan. Ini maaf kata ya, ini dialami oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ada yang tertentu, kalau sama orang-orang tertentu, takut. Takut bagaimana? Takut keluar. Takut yang bagaimana? Takut tidak mendapatkan kontribusi. Ternyata apa? Firman Tuhan berkata, ini mendatangkan jerat. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi dalam kehidupannya Saul. Saya tuliskan demikian dalam poin 1. Saul memulai dengan hati yang baik. Dia rendah hati, dia takut Tuhan. Kemudian dia dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Kemudian diposisikan, dihormati. Tapi rupa-rupanya dalam sebuah perjalanan kehidupan Saul, posisi itu merubah perangainya. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca kata bijak, kalau kamu ingin melihat karakter seseorang, berilah dia kuasa. Gampang, kalau engkau benar-benar ingin tahu karakter orang itu seperti apa, beri dia kuasa. Kuasa itu apa saja? Mungkin posisi, mungkin kekayaan, jabatan. Kalau orang punya 3 ini, saya meyakini karakternya itu langsung keluar yang asli. Saya dulu pernah punya seorang rekan. Waktu belum menikah, waktu dia masih ya dalam tanda kutip belum punya. Orangnya rendah hatinya luar biasa. Baiknya luar biasa. Ketemu orang mesti nyalami dulu. Ketemu orang mesti munduk-munduk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Suatu hari dia diposisikan bagus. Dia punya jabatan yang bagus. Diawali dari apa? Dari kerendahan hati. Begitu dia dipasang, tiba-tiba sudah muncul perubahan. Kalau dulu salaman, ngajak salaman orang, ketemu orang, memberi salam. Ini sekarang enggak. Kalau ketemu orang langsung pasang badan. Kalau jalan dongak. Saya pernah ingatkan, kamu kok berubah? Anda tahu jawabannya apa? Ya harus berubah. Saya bilang, kalau kamu berubah ekstrim gini, kamu bisa kehilangan teman. Orang ini menjawab, sebuah jabatan perlu pengorbanan. Saya lebih baik kehilangan teman daripada saya kehilangan jabatan. Saya bilang hati-hati loh.
Semua orang mulai tidak suka dengan dirinya. Tapi orang ini ditegur tidak bisa. Singkat cerita, perjalanan waktu. Ya jabatan, apa saja jabatannya. Mau jabatan pendeta, mau jabatan mungkin kadep, kepala departemen, mau jadi bupati, gubernur, presiden sekalipun. Itu ada waktunya. Nah jabatan itu kan paling rata-rata berapa sih? 5 tahun. Orang ini bisa sampai berapa? 4 periode. Dan semakin sombong. Suatu hari, tiba-tiba dia punya kasus itu terbongkar. Dari sebuah jabatan yang tinggi, hari ini dia 0. Saya datangi dia, saya kembali ngomong. Kamu masih ingat enggak dulu saya ngomong apa? Iya Pak, saya ingat. Saya salah. Dia hari ini harus merangkak lagi. Dulu sangat dihormati orang, hari ini tidak ada satupun orang yang hormat sama dirinya. Saul dipilih, Saul diangkat oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 20-24. Di situ diceritakan sewaktu Saul mau dipilih oleh Tuhan, dia malah ngumpet. Dia bilang kepada keluarganya, aku enggak pantas. Enggak, kamu ini orang yang dipilih Tuhan. Tidak. Saul saat itu malah bersembunyi di mana? Di gudang. Disamperi oleh pegawai-pegawainya, ayo dulu, kamu dicari oleh nabi. Kamu ditentukan kamu mau diangkat jadi raja. Enggak, aku enggak mau. Kemudian singkat cerita, Saul diposisikan. Perjalanan waktu perangannya berubah, dia lupa bahwa sebuah jabatan, sebuah kekayaan, sebuah kehebatan, Tuhan itu yang memberi, Tuhan yang angkat. Berjalannya waktu, manusia semakin mengelulukan dirinya. Mulai dia diberi pengaruh. Nah ini yang membuat celaka. Dia lebih mencari hormat dari manusia daripada taat kepada Tuhan. Di titik itulah hatinya mulai kena noda. Kita lihat 1 Samuel 13 ayat 8-11 kemudian ayat 13, tolong dibacakan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kalau membaca peristiwa ini kelihatannya sepele. Masalah apa? Doa. Saul sebagai seorang raja, dia mengawali dirinya dengan kehidupan rohani. Dari sebuah kehidupan rohani, saya berani pastikan, Saul ini bisa khotbah. Saul ini bisa berdoa dengan baik. Saul itu biasa mengadakan mezbah keluarga dengan orang tuanya. Loh, posisi itu kan baik. Nah, ketika dia menjadi seorang raja, dia tahu posisi yang namanya raja, nabi dan raja. Posisi itu dia tahu. Seorang nabi tidak bisa menjadi seorang raja tidak bisa menjadi seorang nabi. Saya di sini sebagai posisi imam, Bapak Ibu posisinya raja. Anda bisa berdoa,
Anda bisa membangun komsel, Anda bisa melakukan perbuatan hal yang banyak untuk sisi rohani. Tapi ketika satu posisi raja mencoba masuk menjadi imam, ini menjadi masalah. Hari itu Saul sebagai seorang raja, dia masih mempunyai sebuah pemikiran, aku juga bisa jadi imam. Nah, yang terjadi hari itu ada sebuah perjanjian antara Samuel dengan Saul. Waktu itu sedang perang besar. Saul berkata kepada Samuel, Tuanku Nabi, doakan kami ya. Hari itu Samuel itu masih dalam perjalanan dari luar kota. Dia berkata, tunggu ya 7 hari. Hari itu sudah masuk ke hari ke-7. Ya 1 hari kan 24 jam. Ya mungkin ini secara tafsir Alkitab. Saul itu mengharapkan Samuel kalau bisa datang jam 10 pagi. Tapi rupanya Samuel itu datangnya terlambat. Mungkin agak sedikit sore, mungkin jam 2 atau jam 3. Nah detik itu dalam peristiwa ini dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi peristiwanya itu sebenarnya peristiwa sepele. Tetapi akibat dari perbuatannya Saul yang tidak taat, dalam ayat yang ke-13 dikatakan apa? Dikatakan perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Sebab seharusnya, sedianya, Tuhan itu mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Gara-gara satu tindakan dalam tanda kutip nyerobot aktivitas dari seorang imam, dari seorang nabi, itu menjadi masalah yang amat sangat besar. Kenapa Saul itu melakukan perbuatan nyerobot? Dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Ayat ini berkata, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Jadi dalam sebuah pengertian hari itu Saul itu minta penghormatan yang lebih dari manusia daripada Tuhan. Nah ini yang seringkali tidak kita sadari. Makanya kadang-kadang sebuah posisi Anda untuk bisa mencapai posisi tinggi itu tidak ada yang instan. Kenapa tidak ada yang instan? Tuhan kepingin kita semuanya jangan menjadi ya orang berkata kere munggah bali. Dalam adat Jawa cerita tentang Petruk Gareng itu ada judul itu. Petruk jadi raja. Ceritanya tentang apa? Kere munggah bali. Makanya lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini diproses oleh Tuhan itu dalam waktu yang panjang. Anda diberi masa susah, diberi masa mungkin menengah, ending mau mulai baik, ngerti-ngerti susah lagi masalah. Kita kadang-kadang sebagai manusia harusnya mikir kenapa ya? Kemarin susah, di tengah-tengah ini baik, ngerti-ngerti susah, masalah lagi. Kenapa? Orang nggak introspeksi diri. Orang lebih suka apa? Menghujat orang lain, menghujat Tuhan, daripada evaluasi diri. Terus jawabannya sebenarnya apa? Gampang. Tuhan tahu hati setiap manusia. Tuhan tahu kalau seandainya kamu diberi kekayaan hari ini, kaya, Anda hebat, mungkin loh, bisa sombongnya minta ampun. Makanya daripada Anda sombong, Anda di stop.
diizinkan kembali ada masalah. Kenapa demikian? Ya kita harus jujur dalam diri kita masing-masing, termasuk saya. Itu pasti ada benih yang namanya benih sombong. Tinggal benih sombong itu diberi taburan enggak? Kalau taburannya salah, tambah sombong, tambah lupa diri. Tapi kalau taburannya benar, kita diarahkan oleh Tuhan untuk apa? Rendah hati. Saul hari itu lupa siapa yang mengangkat dirinya. Saul lupa siapa yang memposisikan dirinya. Makanya penulis Ibrani berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apakah Saul tidak ada yang mengingatkan? Ada. Siapa? Samuel sebagai hamba Tuhan. Tapi enggak mempan. Nah di situ hati yang mulai kena noda, seperti Amsal 29 ayat 25 tadi berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat. Kitab Yeremia berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Nah Saul tanpa sadar ini, dia masuk di dalam proses itu. Hati mulai dinodai dari sikapnya sendiri. Seharusnya Saul kan bisa berpikir, dulu aku nggak mau, aku menolak jadi seorang raja, aku dulu nggak mau. Tapi Tuhan tentukan. Harusnya Saul kan bisa berpikir itu. Tapi lihat, kadang-kadang kita tuh diberi nikmat di dunia itu dalam tanda kutip juga bisa mencelakakan batin. Loh ada loh orang yang diberi posisi baik, di luar dihormati, di dalam rumah tangga karena terbiasa, suami biasa dengan istri, istri biasa dengan suami. Kan tidak mungkin suami istri setiap hari, halo my darling, wah cantik, wah kan begitu nggak mungkin kan. Di luar masing-masing dihormati. Si istri dihormati dengan cara bagaimana? Wah bu, tambah muda ya, cantik ya, wah pakaiannya bagus ya, wah yang seperti itu. Di rumah dia nggak dapat itu. Lama-lama hati itu mulai terkontaminasi ribut. Masing-masing diam, kemudian masing-masing komplain, mulai ngomong. Kowe ora tau jenengan ning memuji nggak pernah, apa-apa nggak pernah. Dijawab, dewe kumpul saben dino, apa yang mau dipuji? Kamu kepingin pujian seperti yang di luar? Ribut. Ujung-ujungnya ada pujian, kenapa? Di luar. Ada butuhnya. Ini loh, masing-masing tanpa sadar kena jerat. Tanpa sadar kena jerat. Mulai hati kena noda. Nah firman Tuhan sangat jelas, bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya kalau kamu masih menerima hormat seorang dari yang lain. Loh Pak, identiknya terus harus gimana? Ya Tuhan mau berkata, ya sudah biasa saja, nggak usah terus harus dilulukan, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Ini awal pertama dari kejatuhannya Saul karena apa? Mencari hormat. Kemudian yang kedua, mengapa hati itu bisa kena noda? Yang kedua, lainnya paling bahaya, rasa superior. Superior itu apa? Perasaan lebih unggul, perasaan lebih besar, perasaan lebih hebat, perasaan lebih punya kuasa, lebih terpandang, lebih terhormat, tak tertandingi. Ini Saul.
sama rasa itu di dalam diri kita tuh masing-masing ada. Nah, kalau kita sampai punya rasa superior, saya berkata, hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Ini bisa menimbulkan noda. Kenapa bisa menimbulkan noda? Iya, orang yang punya rasa superior butuh itu semuanya. Jadi kalau seandainya Anda datang, kemudian tidak ada orang yang menyapa, Anda marah. Anda tidak dikhususkan, Anda marah. Anda tidak dihormati lebih, Anda marah. Ada orang yang menyaingi dirimu, Anda marah. Nah, celakanya detik itu, saya tuliskan, apa yang menjadi kebanggaan dirinya Saul itu pupus. Kenapa? Saul tidak mendapatkan penghormatan khusus. Nah, kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 18 ayat 6-10. Saya bacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Bapak Ibu lihat kembali, cerita ini pun cerita yang kelihatan sepele. Ya, ini saya contohkan supaya lebih gampang untuk dicerna. Saya di sini hamba Tuhan, saya di sini sebagai pemimpin, sebagai pendeta, sebagai imam. Di sini ada Arif, ada Rosa, ada Novi. Kalau seandainya saya sering mendengar, wih, Novi itu lebih dibangga-banggakan jemaat daripada saya. Arif lebih dibangga-banggakan jemaat daripada saya. Kalau saya punya perasaan seperti yang tadi saya tuliskan, rasa superior, saya bisa jadi orang celaka. Kenapa? Karena kalau sampai Anda tidak memberikan penghormatan khusus kepada saya, Anda lebih hormat kepada Arif atau kepada Rosa atau kepada Novi. Itu bisa jadi noda untuk diri saya. Saul detik itu melihat, loh, yang dipuji-puji kok Daud, yang dielulukan kok Daud. Dan firman Tuhan waktu saya baca, ini cukup aneh loh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu perhatikan nggak keanehannya, coba mungkin ditampilkan full aja. Ayat sebelumnya, ya. Dikatakan di sini apa? Keluarlah orang-orang perempuan. Loh, kok yang melulukan perempuan tok ya, laki-lakinya kemana? Memang ini yang sering kali jadi masalah Bapak Ibu. Ayat ini kan jelas kan, pada waktu mereka pulang, di situ ada siapa? Ada Daud, ada Saul. Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan. Kenapa Alkitab tidak mencatat atau menuliskan maka keluarlah seluruh rakyat? Loh, jelas itu kan rakyat. Tapi kenapa yang ditulis cuma perempuan? Di sini dikatakan apa? Menari-nari, memukul rebana, bersukaria menyambut. Wow,
kira-kira begitu. Kalau saya detik itu lebih berpikir itu begini, kenapa Saul kok malah menyalahkan Daud, bukan menyalahkan orang-orang yang memuji? Boleh nggak kita berpikir begitu? Kenapa Daud yang disalahkan? Loh, Daud kan nggak kepingin pujian. Daud perang ya tinggal perang. Tapi lihat, hati yang sudah kena noda, yang dimunculkan pikirannya adalah apa? Ya pikiran negatif. Yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran yang terus mencerca. Gara-gara apa? Hatinya punya noda. Noda itu kalau diteruskan tuh ganjel loh Bapak Ibu. Anda pernah nggak kerasa ganjel gitu? Aduh, enak gitu kan, pernah kan? Hanya perkataan apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Harusnya loh, harusnya. Saul tidak perlu punya masalah itu, harusnya. Tapi lihat, akibat dari hati yang gak beres, dia mulai timbul perasaan marah. Dalam ayat 10 Bapak Ibu perhatikan. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Anda mungkin berpikir, wah kok Tuhan punya roh jahat? Ya terjemahan ini agak sedikit kurang tepat. Yang benar adalah begini, keesokan harinya roh jahat yang diizinkan Allah. Itu yang tepat. Jadi iblis, roh jahat, setan dan jajarannya ketika melihat ada orang yang hatinya kena noda, iblis itu bisa menghadap kepada Tuhan. Tuhan, aku melihat Saul itu kena noda, hatinya nggak beres. Aku minta izin, aku akan cobai dia. Kira-kira begitu. Tuhan sudah tidak bisa melarang. Kenapa? Tuhan tahu, kalau ada orang yang hidupnya, hatinya enggak beres, itu Tuhan sudah tidak bisa lebih lagi memberikan pagar. Tuhan hanya bisa memberikan perkataan seperti peristiwa Ayub. Cobailah dia, tetapi sayangkan dirinya. Itu izin Tuhan. Detik itu, iblis kemudian masuk, kemudian berkuasa atas Saul. Saul kerasukan. Kerasukannya Saul gimana? Apa kejat-kejat gitu, manifestasi gitu? Enggak. Kerasukannya Saul itu di tengah-tengah rumahnya dengan muncul apa? Marah-marah, ngamuk, uring-uringan. Loh itu kerasukan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang suka marah-marah, Anda yang suka uring-uringan, suka nyalah-nyalahkan orang, Anda harus cek. Kenapa? Orang kadang-kadang berpikir bicara kerasukan itu dipikirnya manifest kelojotan kalau seperti orang doakan pelepasan, bukan itu. Seorang dalam keadaan normal, ini contoh, Rosa normal, tidak mungkin dia tiba-tiba ngamuk dan meludahi saya, kan nggak mungkin. Tapi coba kalau dia kelebon setan, saya nggak ngapa-ngapain, dia tiba-tiba bisa marah. Detik itu Saul tanpa sebab ngamuk kepada Daud. Dalam ayat 11 diceritakan, detik itu Saul memegang tombak, kemudian dilemparkan tombak itu ke arah Daud. Beruntung Daud seorang tentara, dia bisa menghindar berkelit, dik belakangnya, dus, tombak yang panjangnya kira-kira 3 meter itu nancap di dinding. Deng, tong 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 tong. Daud yang melihat peristiwa itu kaget. Padahal Daud lagi ngapain? Lagi nyanyi. Ini seperti ayat ini berkata, Daud main kecapi seperti sehari-hari. Lagi nyanyi. Makanya lihat kadang-kadang aneh ya.
Ada orang lain senang, ada orang lain bergembira, memuji Tuhan. Orang yang hatinya nggak beres malah nggak senang, malah ngata-ngatain, apa wis suarane fales begini, macam-macam. Kenapa bisa muncul seperti itu? Rasa superior. Kita butuh penghormatan. Tapi kalau superior itu mulai timbul, akar pahit itu tumbuh. Kenapa? Merasa tersaingi. Nah Bapak Ibu, kalau kita sampai punya perasaan yang seperti itu, dalam ayat 12 dikatakan demikian. Roh Tuhan mundur dari Saul. Sedangkan Daud semakin dipenuhi dengan kuasa urapan. Jadi kalau kita hari ini bisa menangkap dengan baik, yuk kita hilangkan mulai perasaan superior itu dalam diri kita, dikikis pelan-pelan. Supaya apa? Hidup kita itu aman. Kalau Anda mempertahankan perasaan superior itu terus, Anda merasa lebih ningrat daripada yang lain, Anda merasa lebih baik, Anda merasa lebih suci, Anda merasa lebih berkenan. Itu yang akan menghancurkan diri kita. Firman Tuhan jelas berkata, celakalah orang yang meninggikan diri, karena ia akan direndahkan. Tetapi berbahagialah orang yang merendahkan diri, karena dia akan ditinggikan. Loh, pesan firman Tuhan itu seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan hari itu Samuel sebagai seorang nabi, Saul sebagai seorang raja. Kedudukannya jelas Saul ini lebih hebat. Samuel itu sampai berani menegur Saul. Saul, akibat perbuatanmu yang bodoh. Seharusnya Tuhan itu mau memberikan kepadamu itu kerajaan yang kokoh, tapi gara-gara kebodohanmu itu tidak bisa bertahan. Ini sebuah evaluasi. Kenapa tiba-tiba kita merosot secara ekonomi, secara mungkin bisnis, secara apapun. Apakah Tuhan detik itu kejam? Saya berkata tidak. Tapi itu sebagai peringatan untuk supaya kita kembali bisa membumbung. Saul detik itu diingatkan oleh Tuhan, semakin menjadi-jadi. Dalam ayat 8 dikatakan apa? Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Saul always eye David. Jadi memperhatikan terus. Makanya lihat Bapak Ibu, orang kalau sudah nggak senang, itu pasti selalu memperhatikan orang yang tidak disenangi. Anda pakai sepatu baru, langsung komentar. Sepatu ini kredit. Anda pakai baju baru, dikomentari, tuku neng Shopee regane 99.000. Apalagi Anda punya rambut baru, bilang cukure murah 50.000. Terus apalagi? Ya itu yang namanya memperhatikan. Saul always eye David. Matanya itu tertuju terus. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran kalau Anda diperhatikan orang, diomong ke orang, digunjingkan orang. Kenapa? Orang yang tidak suka itu selalu memperhatikan dirimu. Kenapa selalu memperhatikan? Khawatir, seperti yang dikhawatirkan oleh Saul. Firman dalam ayat 8 terakhir berkata apa? Akhir-akhirnya nanti jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Itu perasaan dalam hati. Perasaan khawatir dalam hati itu diakibatkan apa?
roh Tuhan yang berdiam di dalam diri Saul detik itu sudah mulai menunjukkan sinyal. Sinyalnya apa? Takut. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, hati-hati kalau kita punya perasaan takut yang salah. Takut dalam surat Timotius dikatakan, di dalam ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang kalau hidupnya takut, di situ ada hukuman. Kenapa ada hukuman? Perasaan hatimu nggak benar. Saul detik itu sudah diberi tanda itu, dia tidak bertobat. Yang terakhir, yang ketiga, akibat dari hati yang ternoda, penghancuran dari dalam. Itu kayak penyakit kanker. Surat Timotius berkata, kata-kata mereka itu seperti penyakit kanker yang menjalar. Anda tahu penyakit kanker? Penyakit kanker itu bukan dari luar, tapi semuanya akarnya dari dalam. Stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 4 kalau ketahuan terakhir, biasanya umurnya itu paling tinggal 3 bulan atau 6 bulan. Biasanya rata-rata pasti terlambat. Nah, orang yang kena hati yang ternoda, secara medis akan muncul penyakit. Apa itu penyakitnya? Ya kanker itu tadi. Kenapa hati itu enggak tahan? Hormon mulai berubah, mulai nyerang. Tapi kalau kena penghancuran dari dalam dari sisi rohani seperti apa? Ini saya tuliskan. Perilaku Saul yang kehilangan kasih membuat Saul itu semakin keluar dari rencananya Allah. Dalam dirinya mulai timbul takut. Dan akibat takut dia mulai membuat kekacauan di mana-mana, membunuh orang yang tidak di pihaknya, dan dia meninggalkan Tuhan sampai akhirnya dia mati dengan tragis. Jadi orang yang penghancuran dari dalam secara rohani itu tidak instan, tidak tiba-tiba langsung brek, tiba-tiba Anda mundur, tidak. Tapi pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Anda tahu jawabannya, ketika Anda sedang penghancuran dari dalam, mundur pelan-pelan dimulai dari apa? Jauh dari kasih karunia. Saul yang tadinya sedemikian hebat dari sisi rohani, akibat hati yang noda, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, yang Saul lakukan, di dalam ayat pasal 28 ayat 6 sampai 8, Bapak Ibu perhatikan. 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 8. Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi orang yang hatinya kena noda diawali tadi, mulai kerasukan roh jahat, ngamuk-ngamuk, kerasukan roh jahat mulai menyalah-nyalahkan orang, kerasukan roh jahat mulai timbul perasaan tidak suka. Akibatnya apa? Waktu doa tidak ada jawaban. Dari kita sering ada yang berkata, wah aku ibadah orang rasa kayak apa-apa. Aku ibadah tidak merasakan hadirat. Aku ibadah rasanya anyep. WL-nya nyanyinya tidak enak. Loh itu tanda loh Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Yang tidak merasakan kan kamu. Yang lain kerasa enggak? Loh yang lain merasakan. Daud detik itu berdoa kepada Tuhan dijawab. Daud nyanyi kepada Tuhan ada urapan. Tapi kenapa ketika Saul yang bertanya kepada Tuhan, kok tidak ada hadirat Allah? Hatinya kena noda. Akibat dari itu dia berpikir,
Kalau gitu ke dukun aja lah. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Jadi kalau kita ini sedang merosot rohani, biasanya kita kan cerita kepada teman, kepada orang dekat, masalahku akeh, enake piye ya. Sudah doa belum? Sudah. Terus enggak dijawab. Sudah minta doakan sama pendeta? Sudah. Dijawab? Enggak. Ojo kuatir. Aku duwe wong sing jos. Sopo? Ora perlu ngerti, sing penting beres. Kemudian pergilah bareng-bareng. Jos enggak? Boten. Mau ketemu siapapun kalau Tuhan yang tidak berkehendak, bagaimana Anda bisa dipulihkan? Mau ketemu siapapun yang menurut Anda hebat, kalau Tuhan nggak izinkan Anda pulih, ya nggak bisa, wong Tuhan punya kuasa. Tapi orang-orang begini diberitahu bisa sadar nggak mau. Yang memberi nasihat itu malah bisa jadi salah. Saul detik itu nekat, lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Dukun ini kemudian menjawab Saul, Tuanku, engkau hendak mencobai aku. Aku bisa mati oleh karena pertanyaanmu. Loh, dukun itu tahu Bapak Ibu, makanya dukun itu kadang-kadang tanya, agamane panjenengan nopo? Oh, kula Kristen. Lah mbok nggih, doa menurut keyakinan panjenengan. Sampun Mbah, nanging mboten dijawab. Lah nopo meleh kula? Dukun itu pasti di depan tuh ngomong gitu. Bapak Ibu mungkin tanya, loh Pak kok iso ngerti? Loh saya dulu tahun 89 dalam keadaan saya tuh masih miskin, saya pernah pergi ke orang pinter. Saya ditanyai sama orang pinter, engkau ini agamanya apa? Saya Kristen. Mbok ya doa dengan cara Kristen. Sudah. Lah kalau sudah terus gimana? Ya saya datang kepada Om supaya saya punya jalan keluar. Ya udah, zaman waktu itu Bapak Ibu, percaya nggak percaya, orang pinter itu malah ngajari saya, kamu baca Alkitab saja. Saya melakukan nggak? Enggak. Datang ke orang pinter jadi kaya nggak? Enggak. Lihat dari sebuah kemerosotan rohani, pergi ke dukun, tidak dijawab juga, perasaan bencinya Saul itu menjadi-jadi. Dia kemudian membunuh para imam yang 85 tadi. Semakin dia menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan endingnya Bapak Ibu, yang terakhir, Saul bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia hopeless. Bunuh dirinya di mana? Di dalam peperangan. Ayatnya berkata, kemudian makin, besarkan aja, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
belum waktunya mati, dia hopeless. Dia berpikir percuma Tuhan sudah tidak tolong aku. Percuma rakyatku berserakan, percuma orang tidak lagi menghormati aku. Dia ambil pedang, gagang pedang ditaruh di bawah, kemudian begini, mati. Dan akibat kematian daripada Saul, ayat 5 berkata, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Gara-gara kegagalan satu orang. Gara-gara hatinya enggak beres, hatinya ternoda. Semua keluarganya hancur. Ada enggak di dunia orang seperti itu? Ada. Suami istri kecewa kepada gereja. Suami istri ini terjun dalam pelayanan untuk apa? Mencari hormat. Tapi karena kecewa, suami istri ini sering menjelek-jelekan hamba Tuhan, menjelekkan gereja, menjelekkan teman seiman. Tidak disadari, suami istri hari itu masih punya anak yang kecil-kecil. Dan tiba-tiba ketika bertumbuh dewasa, anak-anaknya tidak ada yang mau ke gereja. Kenapa? Suatu hari diberi pertanyaan, kenapa kamu gak mau ke gereja? Percuma. Loh kok percuma? Bukankah orang tuamu pelayanan di gereja? Iya, orang tuaku pelayanan di gereja. Tapi setiap hari kami mendengar yang diceritakan itu tentang kejelekan gereja. Hari ini orang tua ini bagaimana? Menyesal. Tapi untuk bisa ngajak anak-anaknya datang ke gereja sudah tidak bisa. Kenapa? Anaknya hari ini sudah usianya 45 dan 50 tahun. Punya pendapat, lebih baik tidak kenal Tuhan daripada seperti papa mama. Itu yang namanya apa? Penghancuran dari dalam. Mati seperti keluarga Saul? Tidak. Tapi saya berkata, orang-orang seperti ini sudah mati di dunia dan sudah mati nanti di akhirat. Kenapa? Tidak kenal Tuhan. Kedua orang tuanya ini memang masih bergereja. Tapi bergereja itu hanya untuk sebagai sebuah liturgi karena apa? Mereka berdua butuh dihormati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa pembenahan hati itu sangat perlu dan sangat perlu. Agar apa? Kita bisa selamat pada waktu nanti Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Renungkan. Tuhan minta renungkan.
Mungkin hari ini kita masih mencari hormat dari manusia. Kita ingin dihargai lebih. Mari bersama-sama mengevaluasi. Yakin percaya, Tuhan bukan sedang menghakimi dirimu, tapi Tuhan sedang mengungkapkan isi hatinya. Dan yakini percaya, ketika firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan masih melihat, Tuhan masih terus memperhatikan bahwa hati kita masih seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rasa superior itu sangat-sangat berbahaya. Rasa superior itu sangat-sangat bisa mempengaruhi perilaku hidup kita. Dan ketika itu masih ada, engkau berkata dalam hatimu masing-masing, Tuhan itu aku. Ampuni aku. Hari ini aku sadar, dahulu aku susah. Aku dibawa masuk oleh Tuhan dalam sebuah perbaikan. Engkau memulihkan. Engkau memberikan hal-hal yang indah. Tetapi hari ini Tuhan, aku tahu, ketika aku kembali datang dan menghadapi masalah, ternyata Tuhan memperhatikan hidupku, memperhatikan hatiku. Ampuni aku Tuhan kalau selama ini tanpa sadar aku menghancurkan kehidupanku dari dalam. Tanpa sadar aku memelihara penyakit kanker secara rohani. Ampuni aku. Dan hari ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, kami percaya Engkau selalu memberikan kesempatan yang baru untuk kami semuanya. Beri kami kesempatan itu. Kami tidak lagi mau hidup seperti Saul, hanya dengan permasalahan-masalah yang sepele, dirinya menjadi marah. Dirinya kembali Tuhan jatuh di dalam berbagai hal pencobaan. Karena dia tidak pandai untuk menjaga hatinya. Tuhan, tolong kami semuanya pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyampaikan apa yang ada dalam hatimu, Engkau sedang memulihkan kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Saya undang Ibu Rini untuk berdoa. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau taburkan atas kami. Dan biarkan Tuhan kami memiliki hati yang setia, hati yang mengasihi Engkau,
hati kami dipenuhi dengan kerendahan hati, tidak menyombongkan diri. Kami tidak memiliki perasaan superior, sehingga Tuhan, kehendak-Mu dalam diri kami dapat terwujud. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, ampuni setiap kesombongan hati kami Tuhan, dan biarlah setiap taburan firman-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga hidup kami berubah dan kami hanya meninggikan Engkau, karena kami tahu Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Engkau yang memerintah atas hidup kami, dan Engkau yang membenarkan hidup kami, Engkau yang melayakkan hidup kami. Sehingga Tuhan, kalau kami saat ini dapat melayani Engkau, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Arif Budiono Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan hikmat-Mu, Engkau yang akan terus memberikan hati-Mu, sehingga setiap taburan firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami, sehingga hidup kami berubah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya minta untuk petugas kolektan maju ke depan. Bapak Ibu persiapkan persembahan yang terbaik, ya, yang terbaik sekali lagi, ya, karena untuk Tuhan. Dan saya minta untuk Tante Wen maju ke depan. Nanti setelah kita doa, kita sambil dijalankan kolekta, kita akan mendengar kesaksian dari Tante Wen. Yuk kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biar kami tahu aturan firman Tuhan, dan kami tahu cara mengerjakan firman dengan benar, sehingga benar apa yang menjadi janji-janji-Mu kami boleh menikmati. Makanya Bapa, kami yakini, carilah kerajaan Allah dan segalanya ditambahkan. Kami percaya saat kami belajar terus akan aturan firman Tuhan, kami akan tahu cara mengerjakannya, sehingga semuanya ditambahkan kepada kami. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan berkati kami semua. Juga kolektan yang akan menjalankan, Tuhan berkati dengan limpah. Kami juga akan mendengar kesaksian dari Tante Ben, biar menjadi berkat bagi kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau saat ini saya dan suami bisa hadir di ibadah pagi hari ini, adalah satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena apa? Kemarin sore memang saya rencana pulang dari Salatiga ke Temanggung. Nah, memang saat itu sebetulnya anak saya mau ngantar, tapi keadaan kesehatannya kurang. Saya menyuruh untuk karyawan saya menjemput di Salatiga, sekalian ada yang mau dikerjakan. Tapi di saat perjalanan, saya merasa beberapa waktu saya memakai karyawan saya dengan mobilnya itu nggak apa-apa ya, perjalanan ke Semarang, ke Salatiga nggak apa-apa. Tapi saat kemarin sore, keadaan jalan begitu padat, saat ada kesempatan untuk masuk ke jalan itu, driver ini karena kecepatannya ya agak cepat jalannya, nggak taunya di depannya itu ada tabrakan yang itu apa, beruntun itu ya, jadi karambol ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, saat itu berak gitu, kita semua kaget ya. Padahal kendaraannya itu mobil ceria, kan kecil ya. Waduh, gimana? Saya yang takut tuh Pak Indarto ada di depan. Aduh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, baru kali itu saya mengalami hal yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan Pak Indarto kekuatan dan tidak terjadi apa-apa, hanya lecet di tangannya karena tangannya keduanya begitu melindungi kepalanya ya, sehingga puji Tuhan Pak Indarto tidak cedera dengan yang sangat tidak, tapi hanya ringan, lecet-lecet di tangan. Juga saya kakinya memang bengkak ya, ini memang tidak bisa untuk naik ke atas. Tapi saya merasakan itu adalah kemurahan Tuhan,
puji Tuhan ya, saya saat pagi hari ini boleh hadir, itu adalah kemurahan Tuhan. Saya sering merasakan Tuhan, kenapa beberapa waktu yang lalu Pak Indarto diizinkan jatuh ya, tapi Tuhan menolong sedemikian rupa sehingga Pak Indarto boleh dalam keadaan yang baik. Beberapa kemarin sore seperti itu, saya sering merasa kenapa ya Tuhan. Tapi satu hal yang saya lihat, bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah lewat dari kita semuanya. Maka dari itu sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun doa kita tidak terjawab, walaupun duri dalam dagingku belum terlepas, jangan lari dari Tuhan. Terus cari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berlalu. Dia tetap sedia, dia tetap ada dimanapun kita berada. Dan di situ pun saya boleh koreksi diri saya sendiri, bahwa Tuhan mungkin mempunyai sesuatu, Tuhan mempunyai rencana yang lebih lagi di dalam kehidupan saya. Walaupun saya pelayanan tidak kelihatannya saudara-saudara, tapi saya tahu Tuhan memberikan saya untuk saya tetap berdoa syafaat. Kalau Tuhan izinkan bangun 2:30 jam 3, saya boleh berdoa syafaat. Juga saya berdoa untuk Bapak Ibu Gembala buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya merasa kalau ada teman-teman yang mundur, aduh Tuhan, hati ini menangis ya, kenapa kok teman saya, saudara saya mundur. Nah, saya bawa dalam doa. Itulah yang dapat saya lakukan. Dan satu hal lagi ya saudara-saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Kalau Bapak Ibu ada dalam pelayanan, jangan tinggalkan pelayanan. Terus lakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semuanya ini hanya oleh kasih Tuhan untuk saya dan keluarga. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, untuk gala dinner di Swiss Bell Boutique Yogyakarta diadakan tanggal 10 Desember. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, cepat-cepat mendaftar karena kuota tinggal 25 orang. Dalam ibadah gala dinner itu nanti ada fun game, ya, beberapa kegiatan, pokoknya menurut panitia yang mengatur luar biasa. Bapak Ibu belum daftar, ada yang belum daftar coba mungkin angkat tangan. Kalau sudah semua berarti sisa 25, nanti Bapak Ibu bisa, siapa? Oh, Cik Sun, mau daftar sekalian Cik Sun? Ya, nanti bisa menghubungi Saudari Novi. Kalau belum ada yang daftar yang lain bisa nanti segera cepat-cepat mendaftar karena sisa 25 orang biasanya nanti kalau sudah waktunya semakin mendesak baru rebutan. Ya, cepat-cepat saja. Oke, selanjutnya. Untuk ibadah info seputar Natal 2025, dana Natal yang dibutuhkan 35 juta. Yang sudah terkumpul baru 10%. Ya, masih kurang 90%. Yuk kita berlomba-lomba memberikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan untuk keperluan dana Natal. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan yang ajaib. Untuk itu Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan, kami tidak menyebutkan satu persatu dari mereka yang sakit, tetapi kami mempercayai Engkau Allah yang Maha Tahu. Melalui permohonan ini Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan menolong dan Tuhan memulihkan, memberkati, serta mencukupkan mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk keamanan, untuk perekonomian, untuk kepemerintahan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, bahkan Tuhan Engkau yang mengarahkan dengan roh takut kepada Tuhan, sehingga bangsa negara Indonesia ini boleh semakin maju, berkembang, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain.
Kami berdoa untuk usaha pekerjaan daripada sidang jemaat yang ada. Tuhan menolong mereka yang berkesusahan, mereka yang memikirkan hutang piutang. Tuhan, Engkau yang akan membereskan segala sesuatunya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, janda dan juga fakir miskin. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Nurkolis, untuk Ibu Ayu Sulistiowati, mereka yang berulang tahun, berkat sepenuh turun atas mereka dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan kami berpisah. Kami juga mengingat Tuhan untuk program Wanita Bijak yang akan diadakan di tanggal yang sudah ditentukan. Tuhan aturkan, Tuhan tolong, bahkan dari tempat ini Tuhan Engkau mengirimkan anak-anak-Mu, ibu-ibu kaum wanita yang terbeban untuk mengambil bagian di dalam camp Wanita Bijak ini. Tuhan memberkati dan memampukan mereka semuanya, sehingga camp yang ada yang akan dikerjakan sungguh mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, pulang dengan membawa berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima